Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Fadil Maulana dengan NIM unsur Z1B022477. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah saya mengenai matkul elektronika 2 tentang materi fototransistor dan optoisolator. Sebelumnya saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayah dan karunia-Nya saya berhasil menyelesaikan penyusunan makalah mengenai elektronika yang membahas tentang fototransistor dan optoisolator ini dengan bimbingan dari Bapak Eko Mutianto selaku dosen pembimbing mata kuliah elektronika 2 yang telah memberikan banyak pengetahuan dan membimbing saya sampai saat ini. Saya berharap dengan makalah ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga pembaca. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari pembaca agar laporan atau makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi. Untuk daftar yang akan saya bahas, ada 6 bab yang nantinya terdiri dari pendahuluan, fototransistor, optoisolator, pembanding antara fototransistor dan optoisolator, teknologi terkini dan pengembangan masa depan, kemudian kesimpulan dari apa yang telah dibahas. Mulai dari pendahuluan terdapat latar belakang mengenai fototransistor dan optoisolator, di mana kedua komponen ini penting dalam bidang optoelektronika, yang merupakan cabang ilmu yang berfokus pada perangkat elektronik menggunakan cahaya sebagai input dan atau output. Fototransistor sendiri menjadi salah satu perangkat optoelektronik yang mampu mendeteksi dan mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Autoisolator merupakan sebuah rangkaian elektronik yang memanfaatkan fotodioda dan transistor untuk memisahkan sinyal listrik antara kedua sirkuit secara elektrik dan optik. Untuk penggunaannya memiliki implikasi yang luas, seperti bidang industri yang digunakan dalam sistem pengendalian otomatis, kemudian sensor suhu, dan deteksi cahaya. Untuk bidang komunikasi digunakan pada fotodetektor optik, untuk menerima dan mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh perangkat elektronik. Kemudian terdapat batasan masalah di mana dalam konteks yang muncul dari latar belakang, penting untuk menetapkan batasan masalah yang akan diangkat. Di makalah ini akan difokuskan pada pembahasan fototransistor dan optoisolator, tujuan dan manfaatnya sendiri, menjadi sarana pembelajaran dalam mata kuliah elektronika 2, serta sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh penulis dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fototransistor dan juga optoisolator. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip kerja, jenis kelebihan dan kekurangan, serta aplikasi dari kedua komponen ini. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk membandingkan fototransistor dan optoisolator, mengidentifikasi kriteria pemilihan dalam aplikasi tertentu, serta membahas perkembangan terkini dan potensi masa depan dari teknologi ini. Manfaat dari makalah ini nantinya untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada pembaca mengenai fototransistor dan optoisolator, serta menginspirasi penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi dalam bidang optoelektronika. Untuk rumusan masalahnya ada membahas mengenai pengertian, prinsip kerja, jenis-jenis kelebihan kekurangan, pengaplikasian, kemudian persamaan dan perbedaan, dan kriteria pemilihan, inovasi, serta potensi pengembangan di masa depan dari teknologi yang dibahas. Untuk ruang lingkupnya, makalah ini membahas secara mendalam tentang fototransistor dan optoisolator. Dimulai dari fototransistor dengan pengertiannya sendiri, yaitu merupakan perangkat semikonduktor yang digunakan untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Eh, Fototransistor ini menjadi pengembang dari transistor biasa, di mana area basisnya terkena cahaya melalui material semikonduktor fotosensitif.
Ketika cahaya jatuh pada basis fototransistor, elektron-elektron di dalam material semikonduktor fotosensitif akan terlepas, menghasilkan arus listrik yang dapat dikontrol oleh medan listrik yang diterapkan pada perangkat. Seperti ini contohnya dari fototransistor, di mana ini adalah basisnya akan terkena cahaya, kemudian elektron-elektron di dalam material semikonduktor fotosensitif akan terlepas, menghasilkan cahaya, menghasilkan arus listrik yang dapat dikontrol oleh medan listrik yang diterapkan pada perangkat. Untuk mesin kerjanya, fototransistor didasarkan pada efek fotolistrik. Ketika foton cahaya jatuh pada material semikonduktor fotosensitif, elektron-elektron dapat dalam material akan mendapatkan energi dari foton dan terlepas dari ikatan atom. Elektron-elektron yang terlepas akan menciptakan pasangan lubang elektron yang sebanding. Medan listrik yang diterapkan pada perangkat akan mengarahkan elektron dan lubang ke elektroda yang sesuai, menghasilkan arus yang terdeteksi sebagai sinyal listrik. Seperti berikut ini. Kemudian untuk jenis-jenis ultra transistor sendiri ada 4 yang terdapat pada makalah ini. Yang jenis pertama merupakan baut transistor bipolar, di mana menggunakan di mana menggunakan di mana transistor ini terdiri dari dua lapisan semikonduktor tipe P dan N, biasanya memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap cahaya. Untuk bentuknya seperti berikut ini. Kemudian untuk fototransistor Darlington terdiri dari dua transistor yang disusun secara Darlington. Keuntungan utama dari jenis ini, penguatan arusnya tinggi dan sensitivitas lebih baik. Seperti gambar berikut ini, di mana dua transistor digabungkan. Kemudian untuk fototransistor fotovoltaik yang menghasilkan tegangan output sebagai respon terhadap cahaya, mirip dengan prinsip kerja surya. Kemudian untuk fototransistor efek medan, menggunakan efek medan dalam mengendalikan arus listrik yang sering digunakan dalam aplikasi kecepatan tinggi. Seperti ini contohnya. Ini P channel dan N channel. Untuk kelebihan dan kekurangan dari fototransistor ini, di mana kelebihannya sensitivitas yang tinggi, ukuran yang kecil dan tahan terhadap goncangan, rentang frekuensi respon yang luas, dan respon yang cepat terhadap perubahan cahaya. Namun juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain rentang dinamis terbatas dibandingkan dengan fotodioda, kemudian rentang suhu operasi yang terbatas, serta cenderung membutuhkan tegangan dan arus yang lebih besar dibandingkan dengan fotodioda. Untuk pengaplikasiannya, ada sistem pengendalian otomatis, pengukuran intensitas cahaya, deteksi gerakan, pengendalian kecerahan lampu, fotodetektor optik, dan sensor deteksi dalam perangkat elektronik. Untuk selanjutnya terdapat optoisolator, dimulai dari pengertian optoisolator yang dikenal sebagai optocoupler atau photocoupler, yang merupakan sebuah perangkat elektronik yang menggunakan cahaya sebagai media untuk memisahkan dua sirkuit elektrik. Optoisolator ini terdiri dari komponen input optik, biasanya fotodioda, dan komponen output seperti transistor atau triak. Cahaya yang diterima oleh fotodioda menghasilkan arus yang mengontrol komponen output, menghasilkan isolasi elektrik antara dua sirkuit. Seperti ini wujudnya. Kemudian untuk prinsip kerjanya, optoisolator didasarkan pada penggunaan cahaya yang untuk mengisolasi dua sirkuit. Ketika cahaya jatuh pada fotodioda pada sisi input, eh, elektron-elektron akan terlepas dan menghasilkan arus yang mengalir melalui fotodioda. Arus ini kemudian mengaktifkan transistor atau teriak pada sisi output yang mengontrol sinyal listrik yang diteruskan ke sirkuit output. Dan demikian sinyal input optik diubah menjadi sinyal listrik di sirkuit output dengan bantuan fotodioda dan transistor atau triak.
Untuk komponen-komponennya terdapat fotodioda atau yang merupakan penerima cahaya pada si input, kemudian yang mengubah cahaya menjadi arus listrik. Biasanya fotodioda inframerah digunakan dalam optocoupler seperti ini tadi, sinar inframerah. Dan ini juga. Kemudian untuk LED inframerah, pada sisi input optocoupler dapat LED inframerah yang menghasilkan cahaya inframerah saat dialiri arus listrik, di mana cahaya ini ditangkap oleh fotodioda pada sisi output. Kemudian fototransistor dan atau fototriak, komponen ini terdapat pada sisi output optocoupler. Ketika cahaya inframerah dari fotodioda mencapai fototransistor atau fototriak, itu akan mengubah arus listrik pada sirkuit output. Fototransistor menghasilkan output berupa arus, sedangkan fototriak menghasilkan output berupa tekanan. Kemudian ada paket optocoupler yang dikemas dalam paket melindungi dan mengisolasi komponen-komponennya. Kemudian paket ini menyediakan koneksi listrik yang tepat antara sirkuit input dan output. Dan ini mungkin harus jalur rangkaiannya. Kemudian selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari optoisolator. Kelebihannya sendiri memisahkan galvanik antara dua sirkuit, mencegah transfer langsung arus listrik dan menghindari gangguan galvanik. Isolasi optik memberikan keandalan tinggi dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian tahan terhadap tegangan tinggi dan memiliki isolasi yang baik antara input dan output. Respon yang cepat terhadap perubahan cahaya. Kemudian autoinsolator ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti terbatas pada frekuensi tinggi, arus output terbatas, dan memiliki tegangan jauh pada fotodioda. Adanya faktor umur pada fotodioda yang dipengaruhi kinerja autoisolator. Untuk pengaplikasiannya seperti pada isolasi sinyal dan rotasi galvanik, kontrol daya dan switching, pemutusan galvanik, isolasi sinyal, pengendalian optik, pengendalian galvanik, dan pemutusan optik dalam sistem keamanan dan alarm. Optoisolator ini digunakan untuk memastikan isolasi yang aman antara sirkuit input dan output, kemudian melindungi peralatan elektronik dari tegangan atau arus yang tidak diinginkan dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri, komunikasi, dan elektronik. Selanjutnya mengenai perbandingan fototransistor dan optoisolator. Untuk persamaannya pada isolasi galvanik, baik fototransistor maupun optoisolator memungkinkan isolasi galvanik antara sirkuit input dan output. Hal ini menghindari transfer langsung arus listrik antara kedua sirkuit dan mencegah gangguan galvanik. Penggunaan cahaya. Kedua komponen menggunakan cahaya sebagai media untuk mentransfer sinyal antara sirkuit input dan output. Kemudian fototransistor menggunakan cahaya untuk mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Sementara optoisolator menggunakan cahaya untuk mengontrol sinyal listrik pada sirkuit output. Untuk perbedaannya pada fungsi, fototransistor digunakan untuk mendeteksi atau mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Autoisolator mengisolasi dua sirkuit dan memungkinkan transfer sinyal optik antara keduanya. Untuk komponennya, fototransistor terdiri dari fotodioda dan transistor dalam satu paket, sementara autoisolator terdiri dari fotodioda pada sisi input dan transistor atau triak pada sisi output. Untuk fungsi output, fototransistor memberikan sinyal listrik sebagai respons terhadap cahaya yang terdeteksi. Optoisolator di sisi lain mengontrol sinyal listrik pada sirkuit output berdasarkan cahaya yang diterima oleh fotodioda. Selanjutnya ada kelebihan fototransistor berupa respon cepat tentang frekuensi luas, ukuran kecil, efisiensi tinggi, biaya yang relatif rendah. Untuk kekurangannya, arus output terbatas, tekanan jatuh yang harus diperhitungkan, dan terbatas pada deteksi cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Untuk optoisolator, kelebihannya dapat isolasi galvanik yang aman serta antara kedua sirkuit, kemudian keandalan tinggi dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, dan terhadap tegangan tinggi, dan pengendalian yang akurat dan respon yang cepat. Kekurangan optoisolator sendiri terbatas pada frekuensi tinggi, faktor umur, dan arus output terbatas.
Untuk kriteria yang dapat digunakan untuk memilih water transistor atau photoisolator, yaitu kecepatan respon, rentang frekuensi, ketersediaan arus, tingkat isolasi galvanik, ukuran dan efisiensi, serta keandalan dan lingkungan operasional. Kemudian terdapat teknologi terkini dan perkembangan masa depan mengenai putar transistor dan optoisolator. Untuk inovasi terbaru dan putar transistor adalah pengembangan putar transistor berkecepatan tinggi yang melibatkan peningkatan respon listrik dan waktu respon yang lebih cepat. Memungkinkan pengguna dalam aplikasi kecepatan tinggi seperti komunikasi, optik, dan pemrosesan data. Untuk optoisolator melibatkan peningkatan kecepatan operasional dan efisiensi energi. Optimisator yang lebih cepat dapat mendukung transfer data yang lebih tinggi dan meningkatkan kinerja sistem komunikasi. Selain itu, optimisator dengan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi konsumsi daya, dan meningkatkan efisiensi sistem serta keseluruhan. Untuk tantangan dan peluang dalam pengembangan teknologi ini, tantangan seperti kecepatan dan latensi menjadi tantangan utama dalam pengembangan produk transistor dan optimisator. Eh, Yaitu mencapai kecepatan dan latensi yang lebih tinggi. Kemudian stabilitas dan umur pemakaiannya, untuk transistor dan optoisolator harus memiliki stabilitas jangka panjang dan umur pemakaian yang tinggi. Untuk potensi aplikasi di berbagai bidang, komunikasi optik semisal, baik water transistor maupun optoisolator digunakan dalam komunikasi optik seperti dalam jaringan serat optik, untuk transfer data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Untuk sensor dan deteksi, Putih transistor dapat digunakan dalam sensor optik untuk mendeteksi cahaya baik dalam aplikasi pengukuran, navigasi, pengenalan pola, atau pengendalian otomatis. Untuk sistem keamanan, optoisolator digunakan dalam sistem keamanan untuk mengisolasi sirkuit kontrol dan perangkat pemantauan. Ini membantu melindungi peralatan elektronik dari gangguan atau kerusakan yang mungkin disebabkan oleh transien atau lonjakan listrik. Kemudian elektronika industri, di mana transistor dan optoisolator digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pengendalian motor, pengaturan keterangan lalu, atau pengontrol suhu. Kesimpulannya, dalam makalah ini telah dibahas mengenai transistor dan optoisolator sebagai komponen penting dalam sistem elektronik yang melibatkan reverse sinyal optik dan isolasi galvanik. Beberapa poin penting yang menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut. Fototransistor adalah komponen elektronik yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sedangkan optoisolator adalah perangkat yang memisahkan sinyal optik dan listrik antara dua sirkuit. Fototransistor memiliki beberapa jenis termasuk fotovoltaik dan efek medan. Sementara itu optoisolator terdiri dari fotodioda dan fototransistor atau fotodia. Kelebihan fototransistor meliputi respon cepat, rendah frekuensi luas, ukuran kecil, dan efisiensi tinggi. Untuk kamarnya termasuk arus output terbatas dan terbatasnya deteksi cahaya pada bidang gelombang tertentu. Untuk optoisolator memiliki kelebihan berupa isolasi galvanik yang aman, keandalan tinggi, dan pengendalian yang akurat. Untuk kekurangannya seperti pembatasan frekuensi tinggi dan arus output yang terbatas. Untuk optoisolator, fototransistor dan optoisolator memiliki aplikasi yang luas, termasuk komunikasi optik, sensor optik, sistem keamanan, dan elektronika industri. Dalam perkembangan teknologi ini terdapat tantangan seperti kecepatan dan latensi yang perlu diatasi, serta stabilitas jangka panjang yang harus diperhatikan. Namun terdapat juga peluang untuk meningkatkan kecepatan operasional, efisiensi energi, dan memperluas aplikasi dalam berbagai bidang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang butuh transistor dan optoisolator, dapat merumuskan kinerja pemilihan komponen yang tepat dalam aplikasi tertentu, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, isolasi galvanik, ukuran, dan efisiensi. Penelitian lanjutan di bidang ini dapat difokuskan pada peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan stabilitas jangka panjang, serta eksplorasi aplikasi baru dan teknologi yang berkembang, seperti komputasi kuantum dan teknologi biomedis. Dengan demikian, putar transistor dan optoisolator memiliki peran penting dalam sistem elektronik modern dan terus mengalami inovasi untuk memenuhi tuntutan teknologi yang semakin kompleks. Sekian dari presentasi makalah saya mengenai putar transistor dan optoisolator. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.